karena memang lampu kamar itu redup, Wak, ya Sigi nggak bisa melihat wajah kedua perempuan itu dengan jelas. Tapi yang jelas Sigi sangat yakin kalau dua perempuan itu bukan kawan-kawan yang dibawa, bukan Vepina, bukan Siti, bukan si Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian, Wae? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Tanpa terasa malam ini kita sudah masuk malam Senin lagi. Itu berarti sekarang waktunya aku menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa spesial internasional part 231. Nah, di KW 231 ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke Kamboja, tepatnya ke salah satu villa yang ada di sana. Kenapa emang villa itu, Nan? Jadi Wawa kita yang mengirim cerita ini juga pernah tuh jalan-jalan ke Kamboja dengan teman-temannya dan menginaplah di villa ini. Dan sebenarnya villa ini tuh aman-aman aja awal-awalnya gitu. Tapi ada salah satu temannya Wawa yang pada saat itu juga berada di sana. Dia ini bersikap kurang sopan gitu terhadap sebuah benda yang memang dianggap sakral dalam kepercayaan masyarakat Kamboja. Dan selain itu ternyata ada juga sesuatu yang dirahasiakan oleh temannya Wawa yang akhirnya membuat mereka ini mendapatkan gangguan selama menginap di sana. Nah, penasaran kan gimana selengkapnya kan? Gimana kisah selengkapnya kan? Tapi bentar dulu, Wak. Sebelum masuk ke kisah yang super duper menegangkan ini, aku mau minum dulu kopi yang selalu menjadi mood booster aku di situasi apapun. Kalian pasti udah hafal kali ya kan? Apalagi kalau bukan Pikopi Gula Aren. Gak bosan-bosannya Wak aku minum kopi yang satu ini karena memang rasanya paten dan bikin nagih kali. Dan selain rasanya yang enak, Wak, Pikopi Gula Aren ini juga sangat praktis karena bisa disajikan secara hangat ataupun dingin. Tapi karena memang cuaca di sini lagi panas sekali, Wak, aku pengen minum versi segernya dulu nih. Nah, sekarang aku pengen bikin es Pikopi Gula Aren dan biar makin nikmat lagi, aku juga bakal nambahin susu UHT di dalamnya. Biar kalian gak penasaran, ikut aku bikin Pikopi Gula Aren bareng-bareng aja yuk. Nah, jadi cara buatnya simple kali, Wak. Pertama, gunting dulu bagian ujungnya, terus tuang seluruh isinya ke dalam gelas. Abis itu seduhlah itu kan pakai air panas secukupnya ya, kira-kira setengah cup ini aja, Wak. Lalu aduk isinya sampai betul-betul larut. Nah, kalau udah larut, lanjut deh itu masukin es batu biar makin seger. Dan yang terakhir jangan lupa tuang susu UHT-nya, Wak, biar makin nikmat nih. Terus tinggal diaduk-aduk lagi sampai bercampur rata dan ya udah, jadi deh. Gampang kan, Wak? Aku izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enaknya. Memang gak salah, Wak, aku jadikan Pikopi Gula Aren sebagai kopi favoritku. Rasa gula arennya yang manis dicampur dengan susu UHT ini bikin aku jadi good mood. Kalian harus cobain langsung, Wak. Apalagi sekarang juga Pikopi Gula Aren lagi ada promo. Beli 2 gratis 1. Yuk borong sekarang juga, Wak, di supermarket atau minimarket terdekat kalian dan rasakan sendiri kenikmatan Pikopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Nah, setelah minum Pikopi Gula Aren ini aku jadi makin semangat lagi, Wak, untuk membawakan cerita horor ke kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Sigi. Halo Sigi. Nah, jadi pengalaman horor ini, Wak, terjadi pada tahun 2022 ketika Sigi ini pergi berlibur ke Kamboja bersama teman-temannya. Total ada 10 orang, Wak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Yang laki-laki ini ada yang namanya William, Bram, Edward, Ares, Daniel, Dom, dan si Sigi nih, Wawa kita ya, laki-laki. Terus 3 perempuan lainnya, Vepina, Siti, sama Sartika. Dan by the way, Wak, Vepina sama William ini pacaran ya. Nah, pada bulan Juni 2022 kemarin, Wak, awalnya mereka ini bersepuluh pergi liburan dulu tuh ke Thailand. Lalu karena memang jarak dari Thailand ke Kamboja tidak terlalu jauh, mereka pun memutuskan untuk sekalian mampir nih ke Kamboja ya kan. Nah, selama di Kamboja, Wak, mereka pun menginap di sebuah villa yang berada di kota Sihanouk, Wak, nggak begitu jauh dari Ochitel Beach gitu, salah satu pantai yang ada di sana kan. Villa yang mereka tempati ini terdiri dari 2 lantai dengan 5 kamar tidur. Di lantai bawah ada 2 kamar dan di lantai atas ada 3 kamar. Nah, untuk pembagian kamarnya, Wak, mereka sepakat bahwa kamar yang ada di lantai bawah itu akan ditempati sama perempuan. Jadi 3-3-nya di bawah, sedangkan kamar yang di lantai atas akan ditempati sama laki-laki. Ber-7 ada di atas ya. Nah, terus pada saat itu Vepina, Siti, sama Sartika yang perempuan ini yang bertiga-tiga ini ternyata lebih memilih untuk tidur di satu kamar aja, Wak. Jadi walaupun di lantai bawah itu ada 2 kamar, Wak, yang satunya lagi itu dibiarkan kosong sama mereka. Ingat bagian sini baik-baik ya. Nah, adalah tuh hari pertama di Kamboja mereka pun habiskan dengan berwisata ke Angkor Wat. Lalu pada malam harinya, Wak, mereka pun baru menuju ke villa dan langsung beristirahat.
Nah, itu hari pertama. Memasuki hari kedua, agenda selanjutnya dari Sigi dan kawan-kawan ini adalah shopping dan makan-makan. Mereka pun pergilah itu dari villa sekitar jam 2 siang dan langsunglah itu menuju ke sebuah mall kecil yang memang berada di kota Sanok itu. Bukan Sanok ding, Sihanouk. Ya, mereka menghabiskan waktu di mall untuk berbelanja. Jadi pada nyebar tuh mereka belanja masing-masing lah gitu kan. Lalu sore harinya mereka berkumpul lagi lah itu untuk makan bersama. Nah, mereka makan sambil asik-asik ngobrol dan bercanda seperti biasa sampai tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 5 sore. Nah, di situ Sigi bilang, "Udah sore, balik lah yuk kita ke villa," gitu. "Iya, yuk balik," kata kawan-kawan yang lain kan. Nah, pas mereka ini lagi siap-siap mau balik ke villa, tiba-tiba kawan yang satu itu si William yang laki-laki, dia bilang, "Kalian duluan aja lah balik ke villa. Aku sama pacarku Vepina ini mau beli oleh-oleh dulu, sama sekalian kami mau beli cemilan nanti buat di villa," kata gitu. Nah, dengar ucapan William kayak gitu, kawan-kawan yang lain nyaut, "Kalau kalian masih lanjut, aku mau ikut lah. Mumpung belum malam kali ini, nggak usah lah buru-buru juga balik ke villa. Iya, aku juga masih mau jalan-jalan. Kalian mau beli cemilan di mana? Aku ikut ya," kata gitu kan. Nah, melihat kawan-kawan yang lagi pada mau ikut itu, di situ William sama Vepina ini dengan cepat langsung jawab, "Ngapain kalian ikut? Udahlah biar kami aja yang beli cemilan ya. Udah sekarang mendingan kalian balik aja ke villa, terus kalian istirahat. Malas lah kami. Masa udah jauh-jauh ke Kamboja malah istirahat di villa," gitu. Kata salah satu dari mereka. "Ya udah kalau gitu kalian sunsetan aja lah dulu. Villa kita kan nggak begitu jauh dari pantai kan. Bisa lah itu kalian sunsetan aja di pantai," kata si William lagi. "Oh iya betul juga. Yaudah kita sunsetan aja gimana, Wak? Sayang kalau misalnya balik ke villa. Mau nggak?" kata gitu kan. "Boleh juga, Wak," kata yang lain lagi kan. "Boleh juga. Nanti William, Vepina, kalau kalian udah selesai belanja, kalian langsung nyusul aja kami ke pantai. Kami tunggu kalian di sana ya," katanya kan. "Oh ya siap-siap," kata si William. "Siap, nanti kami nyusul kalian ke pantai," kata William. Dah mencarlah ini. Jadi William sama Vepina jalan berdua nih, sisanya sunsetan di pantai. Nah, selama di pantai itu, Wak Sigi dan teman-temannya pun menikmati suasana sunset yang sangat-sangat indah. Sambil menunggu William dan Vepina menyusul ke sana, mereka pun asik lagi tuh bercanda, sambil sesekali juga berfoto dengan latar sunset yang sangat cantik. Tapi, setelah ditunggu lumayan lama, Wak, sampai langit itu akhirnya gelap, William sama Vepina nih belum muncul-muncul juga. Mereka udah agak resah nih, ini udah malam kok si William sama Vepina belum balik-balik. Mereka pergi kemana sih? Iya ya, kok lama kali belanjanya ya? Dari tadi pun mereka nggak ada ngasih kabar ke kita, lagi pada di mana nih gitu kan. Lah, Wak, paling mereka juga lagi pacaran tuh, lagi jalan-jalan berdua, lagi quality time. Atau jangan-jangan mereka udah di villa pula. Udah lah, kita balik aja lah ke villa yuk, keburu makin malam nih, gak usah lagi nungguin mereka gitu. Iya ya, Wak, betul, udah lah balik aja lo kita ke villa gitu kan. Dah baliklah ini belapan kawannya ke villa kan. Sesampai di villa, Wak Sigi sama kawan-kawannya tetap tidak melihat keberadaannya William sama Vepina. Nah, mereka ini nggak tahu kalau William sama Vepina ini lagi pergi kemana, nggak jelas mereka tuh. Tapi yang ada waktu mereka masuk villa, mereka melihat di atas meja, Wak, terdapat beberapa kantong belanjaan yang berisi cemilan. Nah, di situ Sigi langsung bilang, "Loh, ini udah ada nih cemilannya. Pasti si William sama Vepina ada balik nih. Ini pasti dari mereka ya kan?" "Iya, Wak, ini kayak belanjaan dari mereka nih. Berarti harusnya mereka tadi tuh udah sempat balik ke villa. Nah, terus orangnya mana nih? Kok nggak ada di villa? Udah coba aku telepon, tanyain mereka pergi kemana. Kok belum balik juga? Mau balik jam berapa mereka? Ini udah malam nih soalnya," gitu kan. Nah, di situ Bram, kawannya laki-laki ini langsung lah ngeluarin HP buat nelpon si William buat nanya kabarnya kan. Lalu pada saat HP-nya dibuka, Wak, Bram itu baru sadar, baru ngeh dia kalau ternyata saat itu ada chat, Wak, yang masuk dari William. Isinya tuh kayak, "Wak, aku sama Vepina masih jalan-jalan di luar ya. Cemilan buat kalian udah kami taruh di atas meja. Kalian kalau misalnya mau tidur duluan nggak apa-apa, nggak usah nunggu kami balik ya. Kami masih jalan-jalan," kata kayak gitu. Nah, setelah membaca chat itu barulah si Bram bilang, "Oh alah, tadi ini nih udah masuk nih chat dari si William. Nggak baca aku. Katanya mereka masih di luar, Wak. Pasti mereka masih sibuk pacaran tuh. Udah lah, kita istirahat aja yuk. Besok kan kita mau jalan-jalan ke pulau. Tidurlah sekarang biar besok nggak kesiangan bangunnya," kata si Bram kan. Dah lah tuh, mereka pun kembalilah itu ke kamar masing-masing untuk tidur. Jadi posisinya si William sama Vepina ini belum balik, Wak, ya. Tapi sempat singgah ke villa untuk taruh cemilan. Tapi setelah beberapa kali mencoba memejamkan mata, Wak, si Edward yang laki-laki lagi tadi ini ternyata nggak bisa tidur. Dia bangun dari tempat tidurnya, dia berjalanlah ke balkon di lantai 2 untuk duduk-duduk sambil menikmati pemandangan malam. Dan nggak lama setelah si Edward ini duduk di balkon, beberapa teman laki-laki yang lainnya yang ternyata juga pada nggak bisa tidur ini nyusul juga tuh ke balkon juga. Jadi ada si Sigi, ada Dom, ada si siapa? Ares sama si Bram nyusul juga nih ke luar, kecuali si Daniel nggak ikut ngumpul di balkon. Jadi berlima orang aja tuh yang di luar. Nah, nggak jauh dari balkon tempat mereka nongkrong, Wak, di sana tuh macam terdapat satu benda yang oleh masyarakat Kamboja itu disebut teah tevodap.
Peteah Tevoda tulisannya Wak, atau Spirit House. Tapi pada saat itu Wak, Sigi sama kawan-kawannya itu nggak tahu nih Peteah Tevoda ini fungsinya buat apa. Mereka juga nggak tahu kalau Peteah Tevoda ini ternyata merupakan salah satu benda yang dianggap sangat penting bagi masyarakat Kamboja. Nah ini aku selipin lah sedikit ya informasi tentang Peteah Tevoda ini. Jadi Wak, berdasarkan informasi yang kami browsing di internet, disebutkan bahwa Peteah Tevoda ini merupakan sebuah miniatur berbentuk kuil atau juga pagoda yang biasanya digunakan untuk mendoakan roh leluhur, untuk menyampaikan rasa syukur, dan juga berdoa meminta keselamatan dari roh-roh jahat. Dan selain itu, kalau misalnya kalian lihat dari gambar ini Wak, di bagian depannya miniatur kuilnya ini kan juga terdapat macam ada space kosong kan, yang menyerupai altar ya kan. Nah di altar itulah Wak, orang-orang ini akan menaruh beberapa sesajen berupa macam minuman, macam buah-buahan di situ. Nah Peteah Tevoda ini memang sangat umum kali Wak dijumpai di Kamboja. Masyarakat di sana juga biasanya meletakkan Peteah Tevoda itu di ruangan kantor atau juga di depan rumah mereka. Jadi setiap satu rumah tuh biasanya punya satu Peteah Tevoda di depannya Wak. Yang kami baca ini, mohon aja dikoreksi kalau ada yang salah Wak ya. Konon katanya dalam kepercayaan mereka Peteah Tevoda ini menjadi tempat bermukimnya para arwah leluhur. Itulah Wak ya kurang lebih informasi tentang Peteah Tevoda ini. Kalau misalnya ada informasi tambahan, tambahin aja di bawah. Nah sekarang kita balik lagi ya ke kisah Sigi sama kawan-kawannya yang di balkon tadi ya. Nah malam itu Sigi kawan-kawannya asik nongkrong lah itu di balkon sambil bercanda, ketawa-ketawa, ngerokok lah gitu kan. Saking asiknya sampai-sampai mereka nggak kerasa waktu tuh sudah menunjukkan pukul 2 malam, 2 pagi. Bram nyeletuk lah, tidur lah yuk, udah jam 2 nih, takut besok nggak kebangun pula, kesiangan kita nanti. Nah Aris bilang, bentar Wak, sebat lagi, 1 batang rokok lagi lah gitu kan. Nah udah, Aris pun langsung membakar 1 rokoknya sambil berjalan menghampiri Peteah Tevoda yang ada di sana yang tadi itulah. Nah rupanya pada saat itu Aris ini nengok ada macam satu wadah kecil gitu lah Wak, yang diletakkan di altar Peteah Tevoda tadi. Dan Ares ini mau ngambil si wadah itu buat dijadikan asbak Wak. Ya kan dia bilang tas dia apa ini abu rokok tuh kan. Nengok itu dengan nada bercanda sih memang si Edward ngomong kayak gini, woi hati-hati Kores, kalau kau bakar tempatnya bisa-bisa setannya marah lo nanti gitu kan. Nah teman yang lain juga nyaut tapi sambil bercanda juga, hahaha iya tua, nanti kalau misalnya setan yang ngomong pakai bahasa Kamboja gak ngerti kita nanti, repot Wak, jangan lagi gitu. Pokoknya bercanda-bercanda lah Wak. Nah celutukan itulah yang membuat mereka semua kembali lagi tertawa terbahak-bahak. Lalu ketika mereka tertawa ini Wak, tiba-tiba terdengar suara perempuan, macam suara perempuan tua, suara ibu-ibu ngomong gitu. Tapi nggak jelas itu ngomong apa, tapi itu suara ibu-ibu gitu, ngerti kalian kan? Suara itu terdengar sangat jelas di telinga mereka Wak. Semuanya lima-limanya dengar. Terdiamlah semuanya. Wak, kalian dengar suara tadi? Suara siapa tuh? Dengar aku Wak, suara cewek kan, macam ibu-ibu kan. Mungkin suara anak-anak cewek di bawah nak? Gak mungkin, jam segini mereka pasti udah tidur Wak. Tuh juga tadi suaranya kan suara ibu-ibu, bukan suara anak-anak itu. Nah Sigi sama kawan-kawan ini langsung lah Wak nengok ke kanan ke kiri kan untuk mencari sumber suara. Tapi anehnya pada saat itu mereka memang tidak menemukan siapa-siapa Wak. Cuma lima-limanya tadi dengar nih. Lalu di saat yang sama hawa malam itu juga tiba-tiba jadi sangat dingin hingga sampai bikin kami tuh menggigil loh. Nah dan sesaat kemudian mereka mencium ada aroma dupa gitu Wak, macam campur wangi melati lagi, pokoknya pekat kali. Nah keanehan itu membuat mereka langsung merinding di sebadan badan kan, dengan jantung yang mulai berdebar-debar. Mereka langsung mulai wah udah nggak betul Wak, udah nggak betul, udahlah mendingan kita balik aja sekarang ke kamar kata. Nah ketika mereka berjalan menuju ke kamar, di situ mereka baru berpapasan sama William. Ya, yang ternyata baru pulang. William yang tadi pergi sama pacarnya tuh baru balik villa jam 2 pagi ternyata. Nah nengok si William datang ya ditegur kan, Will baru balik kau. Udah lah yuk cepat masuk kamar aja, jangan keluyuran kau lagi, hawa yang gak enak Wak gitu. Heran lah si William kan, William nanya balik, hawa gak enak gimana nih maksudnya? Iya weh, tadi kami habis nongkrong di balkon kan, tiba-tiba terdengar ada suara ibu-ibu, terus datang bau dupa sama bau melati juga Wak. Alah itu paling efek kalian kecapean aja tuh, makanya kalian halu. Udah lah yuk balik aja yuk kita ke kamar, aku juga udah ngantuk kalian ya, pengen tidur kata William. Dah akhirnya balik lah ini berlima tambah si siapa? Si William. Tadi kan si Daniel nggak ikut keluar kan? Daniel di dalam. Nah, masuk kamar. Nah pada malam itu Wak, Sigi, Bram sama William tidur sekamar nih. Sisanya tidur di kamar lain kan, ada 3 kamar di atas. Posisi kamar mereka ini bersebelahan dengan balkon tempat mereka nongkrong tadi tuh. Lalu ketika mereka bertiga ini udah tidur pulas Wak, nggak ada angin, nggak ada hujan Nadia, tiba-tiba si Sigi ini terbangun dan tubuhnya seolah terkunci Wak. Nggak bisa gerak, nggak bisa bersuara aku. Jadi macam orang lagi ketindihan memang. Nah nggak berselang lama kemudian samar-samar Sigi nengok Wak, macam ada 2 orang perempuan gitu lagi berdiri
dah dia, satu di samping kanan aku, satu di samping kiri. Tapi karena memang lampu kamar itu redup, wah ya Sigi nggak bisa melihat wajah kedua perempuan itu dengan jelas. Tapi yang jelas Sigi sangat yakin kalau dua perempuan itu bukan kawan-kawan yang dibawa, bukan Vepina, bukan Siti, bukan si Sartika. Nah, kenapa Sigi bisa yakin kayak gitu, Wak? Karena dari siluetnya, Wak, terlihat bahwa si dua perempuan itu macam udah tua, jadi macam udah kayak ibu-ibu gitu, bukan body kawannya lah intinya. Dan yang membuat Sigi semakin ketakutan adalah kedua perempuan itu tuh tiba-tiba macam menarik tubuh Sigi tuh, Wak, dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Itu yang dari penglihatan si Sigi loh ya, jadi macam direbutin si Sigi tuh. Terus di saat yang sama juga yang kulihat tadi ya, mereka tuh macam lagi cekcok gitu loh, lagi adu mulut, tapi menggunakan bahasa asing yang sangat asing di telinganya Sigi. Aku nggak tahu tuh bahasa apa, nah dia mungkin pakai bahasa Kamboja lah itu kan. Dia ngomong tuh adu mulut tuh, macam sedang memperebutkanku. Di situ udah bukan main ketakutan kali aku, Nat, katanya. Aku cuman bisa memejamkan matanya sambil berdoa di dalam hati. Sigi pasrah waktu itu, dan udahlah serah kalian, aku cuma bisa baca doa aja gitu kan. Nah dibiarin aja lah ini sosok dua ini saling cekcok gitu, dan juga macam menarik-narik tubuhnya kan. Dan entah udah berapa menit hal itu terjadi, Wak, yang jelas waktu itu Sigi merasa makin lama kok tubuh aku nih makin panas ya. Terus telinganya juga makin berisik lagi, makin panas juga. Keringat aku bercucuran tuh, Nan. Nah karena udah nggak tahan lagi di sini, Sigi pun memberanikan diri untuk dibuka matanya lagi kan. Dan tepat ketika dia menoleh ke arah William yang memang lagi tidur, kan mereka satu kamar kan. Di situ Sigi nengok William tuh tiba-tiba terjatuh, Wak, dari kasur, brak gitu. Nah suara William yang jatuh dari kasur ini bikin si Bram, kawan sekamarnya lagi itu, terbangun. Terkejut kan, bangun apa nih? Nah waktu dia tengok si William itu jatuh, Wak, ketawa si Bram. Jatuh kau. Itu yang ditengok sama si Sigi. Nah di sisi lain Sigi itu cuma bisa menyaksikan kejadian itu sambil terdiam, Wak. Dia nggak bisa ngerespon apa-apa karena posisinya si Sigi itu masih ketindihan gitu loh. Di sini Bram tuh belum tahu, Wak, ya kalau misalnya si Sigi ini ketindihan. Yang ada Bram malah ngebantu si William untuk bangun lagi nih, buat naik ke atas kasurnya. Nah waktu si William diangkat di atas kasur, barulah di situ badannya si Sigi itu bisa digerakkan kembali. Langsung lah melonjak, terkejut aku dari tempat tidur aku kanan. Napas aku udah nggak karuan lagi. Baru bisa digerakkan lah itu, Wak, badannya siapa itu si Sigi. Aku periksa keadaan aku toleh ke kiri ke kanan, udah nggak ada tuh dua perempuan tua tadi. Alhamdulillah lepas aku. Astagfirullahaladzim, siapa perempuan tuh ya? Itu tadi tuh aku mimpi apa nyata ya? Kalau mimpi kok kerasa nyata kali, tapi kalau nyata kok aku nggak nampak lagi tuh sosok di mana. Nah barulah waktu si Sigi ini tersadar, waktu Sigi mau balikkan fokusnya lagi, baru ngeh si Bram itu menyadari kalau si Sigi ini juga bangun dan ekspresinya juga terlihat kebingungan. Baru ditanya sama si Sigi, Sigi, ngapa kau? Bangun-bangun kok kau bengong terus sengah-sengang kayak gitu, kau kenapa? Gak apa-apa, Wak, udah gak apa-apa aku. Udah balik tidur aja lah. Gak mau Sigi cerita, Wak. Nah baliklah tidur lagi nih kan mereka bertiga. Itu tadi William terjatuh, lanjut tidur lagi tuh ya. Dah. Terus keesokan paginya nih setelah Sigi, Bram sama William bangun, Bram nginget kejadian tadi malam, Wak, diejeknya lah si William. Dia bilang, Will, kok semalam ngapa? Mimpi apa? Kok sampai kau jatuh dari kasur ngelindur kok ya? Coba kau tengok waktu dia terjatuh tuh Sigi lucu tahu, kata si Bram gitu. Waktu itu Bram sama William ini nggak tahu, Wak, kalau sebenarnya Sigi ini juga melihat kok insiden itu, tahu kok aku. Cuma Sigi memilih untuk diam dan tidak bercerita apa-apa lagi, Wak. Sigi juga nggak bilang nih kalau semalam dia mengalami kejadian yang janggal, entah mimpi atau nyata, tapi yang jelas malam tadi tuh dia ditarik-tarik sama dua sosok perempuan tua tuh. Nah di saat yang sama ketika si Bram masih ngeledek si William atas kejadian tadi malam, Wak, teman mereka yang lain, si Dom, tiba-tiba masuk ke kamar mereka, wajahnya ketakutan. Duk, dibuka pintu kan, ngapa kok, Dom? Wak, kalian tahu nggak? Tadi aku nggak sengaja kan ketiduran lagi di sofa lantai bawah kan, masih ngantuk kali aku. Terus aku mimpi aneh, Wak. Aku nengok, Wak, lahan villa kita ini macam ada dua rumah. Terus dua rumah itu dihuni sama dua ibu-ibu tua, Wak, mereka tua. Tapi belum macam nenek-nenek kali lah ya, mirip ibu-ibu pada umumnya lah. Dah cuma segitu aja sih memang mimpiku. Tapi aku bangun-bangun nggak enak perasaan aku, Wak. Kira-kira apa maksudnya, Wak, ya? Apa mungkin ada hubungan sama kejadian tadi malam tuh? Kan tadi malam kita dengar kan ada suara ibu-ibu kan, Wak. Ini nyambung nggak ini? Nah dengar ceritanya si Dom, dalam hati Sigi kebatin, bentar dulu, kok mimpinya si Dom relate ya sama apa yang aku alami tadi malam. Ya narik-narik badannya si gini kan juga dua perempuan ibu-ibu kan. Masih agak nyambung nih, tadi malam kami dengar ada suara ibu-ibu. Tadi malam aku macam mimpi ditarik sama dua ibu-ibu. Si Dom ini juga dimimpikan ada dua ibu-ibu. Nah walaupun si gini penasaran sekaligus juga keheranan, Wak, di situ lagi-lagi si gitu memilih untuk tidak menceritakan hal itu ke siapa-siapa. Terus tiba-tiba William nyaut, mimpi kok itu cuman kebetulan aja kok. Udahlah jangan dikait-kaitkan lagi sama kejadian kalian tadi malam tuh. Nah yuk turun aja lo, kita yuk sarapan, kan anak-anak lain juga udah nunggu di bawah. Dah mereka berempat pun turun lah
itu ke lantai bawah untuk sarapan. Lalu pas mereka lagi kumpul itu Wak, di situ gantian si Edward kawan yang laki-laki tadi itu menceritakan juga tentang kejadian menyeramkan yang juga dia alami tadi malamnya. Ternyata si Edward juga ngalamin Wak. Edward ngomong kayak gini, aku nggak tahu lah ya ini mimpi atau bukan ya, tapi tadi malam waktu aku tidur aku nengok ada ibu-ibu jalan di depan kamar aku. Aku nggak bisa nengok Wak muka ibu tuh, tapi yang jelas ibu tuh jalannya pelan kali, macam slow motion, kata si Edward. Nah dengar cerita si Edward, mereka semuanya bisa terdiam Wak, sambil ngebatin juga, kok relate lagi, kok ibu-ibu lagi nih, kenapa tiba-tiba ada banyak kejadian aneh di villa ini, terus kenapa juga semua kejadiannya selalu melibatkan sosok ibu-ibu ya kan. Sebenarnya di situ mereka udah ngerasa takut Wak, udah ngerasa nggak nyaman juga, tapi berhubung mereka lagi liburan, akhirnya mereka pun mencoba lah itu untuk menepis rasa takutnya. Dan untuk menenangkan suasana, William nih ngomong, udah ya kawan-kawanku, cinta-cintaku, jangan juga ambil pusing lagi sama kejadian-kejadian semacam itulah. Bisa aja itu memang gara-gara efek kecapean atau mungkin sugesti kalian aja. Udah, mending sekarang kalian semua siap-siap. Abis ini kan kita mau jalan-jalan kan ke pulau. Ingat, jangan lupa. Iya ya Wak, ya udah siap-siap sana gitu. Dah lah tuh, mereka pun pergilah itu bersiap-siap mau melanjut main ke pulau. Tapi Wak, ketika mereka sudah siap nih mau berangkat, Edward tiba-tiba berlari ngampirin mereka. Dengan ada panik dia ngomong, guys, Wak, semuanya kayak kita nggak bisa nih main ke pulau hari ini. Kalian tengok dulu kondisi si Ares. Ares sakit. Ares mana? Ares yang ngerokok tadi tuh. Ares sakit apa? Perasaan tadi waktu sarapan dia baik-baik aja. Gak tahu aku. Tapi badannya Wak tiba-tiba muncul bentol-bentol macam orang cacar. Kasian dia. Udah mending sekarang kita bawa aja si Ares ke rumah sakit daripada kena apa kan. Karena memang kondisinya genting, mereka pun akhirnya sepakat untuk tidak jadilah itu kami main ke pulau. Mereka pun langsung bawa si Ares ini ke rumah sakit untuk berobat. Tapi setelah diperiksa sama dokter ini, anehnya kondisi Ares ini dinyatakan dah dia sehat-sehat aja. Dokter sendiri juga bingung, kenapa kok bisa muncul bentol-bentol macam cacar kayak gini nih? Alergi kah kamu atau kayak gimana lah gitu kan? Akhirnya ya udah si Ares ini cuma dikasih obat seadanya aja dan si Ares diminta untuk beristirahat total di villa gitu. Nah, akhirnya selama Ares ini sakit, Sigi sama kawan-kawannya ya udah jadi lebih banyak menghabiskan waktu di villa Wak, supaya bisa sekalian ngejaga si Ares juga. Jadi mereka nggak main kemana-mana, nggak explore ke sana sini Wak. Ngejagain kawannya lah, kawannya sakit nggak mungkin ditinggal. Tapi sayangnya kondisi di villa yang semula nyaman-nyaman aja, entah kenapa mendadak makin berubah lagi Wak. Ada banyak sekali gangguan terjadi di sana dan membuat mereka ya makin gak nyaman. Banyak Wak, hampir semua yang ngalamin, gak cuma yang beberapa tadi aja. Ini ya, pernah pada suatu waktu Bram mau tidur dia di kamar, dia dengar ada pintu kamarnya diketok dari luar kan. Waktu pintunya dibuka, Bram gak nengok siapa-siapa. Dah, pernah juga Sigi mau tidur, terus samar-samar dia tengok ada bayangan hitam masuk ke dalam kamarnya, terus berjalan ngedekatin dia. Nah, seiring dengan langkah bayangan itu yang makin dekat Wak, Sigi ini juga dengar waktu bayangannya makin dekat, dengar lagi ada suara perempuan ketawa. Dan suara ketawa perempuan ini juga didengar sama kawan-kawan ceweknya, Vepina, Siti, sama Sartika di lantai bawah. Bukan mereka yang ketawa ya. Masih ada lagi Wak, waktu si Vepina sama Siti sama si Sartika ini mau mandi, mereka dengar macam ada suara orang jalan pakai tongkat gitu di dalam kamar mereka. Banyak kali lah gangguannya. Dan yang paling sering terjadi apa Nadia? Barang-barang kami itu suka hilang tiba-tiba. Hilang, taruh di sini HP kan, hilang HP itu. Nanti ketemuin entah di mana. Kayak itu jadi dipindah-pindahin, diisengin lah mereka pokoknya Wak. Nah, karena gangguan-gangguan itu masih terus terjadi dan di sisi lain Ares ini juga belum sembuh, akhirnya Sigi dan teman-temannya pun sepakat, dah Wak, kita balik Indonesia aja yuk. Mereka pun memutuskan untuk segera balik ke Thailand dan lanjut lagi pulang ke Indonesia. Hari itu juga mereka langsung beres-beres packing Wak. Kebetulan Sigi selesai lebih cepat nih dari kon-konnya makingnya kan. Alhasil, sembari menunggu teman-temannya selesai, Sigi pun menemui bapak penjaga villa untuk sekedar ngobrol-ngobrol aja. Nah, dalam obrolan itu Sigi menceritakan semua gangguan yang mereka alami selama di villa. Pak, kok gini ya Pak, dengan menggunakan bahasa Inggris kan. Nah, setelah menyimak cerita dari Sigi, si bapak penjaga villa ini kebingungan Wak. Dia bilang, oh ya, kemarin kalian ngalamin gangguan-gangguan kayak gitu. Kok bisa ya? Padahal biasanya aman-aman aja loh, saya nggak pernah lo dapat komplain kayak gini gitu kan. Entahlah Pak, kami nggak tahu Pak, saya juga bingung. Soalnya waktu hari pertama datang ke sini juga semuanya aman-aman aja Pak. Pas masuk hari kedua sama hari ketiga tuh, barulah mulai tuh banyak kali gangguan. Sampai sekarang nih. Nah, ketika Sigi lagi ngobrol sama si bapak villa itu, satu persatu kawannya udah selesai packing juga, ikut juga nih gabung nongkrong ngobrol sama si mereka berdua kan. Dan sama seperti Sigi, teman-temannya itu juga bercerita tentang gangguan
gangguan-gangguan yang mereka alami selama di villa itu. Nah, di tengah obrolan itu, Sigi ini sempat izin bentar, Wak, mau ngambil sesuatu di lantai atas. Dan memisahkan diri bentar kan Sigi kan. Terus waktu dia jalan balik lagi ke tongkrongan tadi, dia dan di lantai bawah tadi, si Sigi dibuat bingung karena dia tengok William sama Vepina udah ada di sana. Tapi dalam kondisi nangis dua-duanya, Wak. Nanyalah si Sigi, bingung lah kan dia, apa nih? Ada apa kalian, kok kalian nangis? Sambil terisak-isak di situ William sama Vepina ngomong, maaf ya, maafin kami ya, Wak. Ah, maafin apa nih? Kalian kenapa? Saat itu mereka yang ada di sana cuma bisa terdiam. Sampai akhirnya si bapak penjaga villa pula yang angkat bicara, Wak. Bapak itu bilang kayak gini, dari tadi bapak heran kenapa kalian ini bisa diganggu di villa ini. Padahal bapak tuh udah taruh peti tevoda di lantai atas kan. Dalam kepercayaan kami, peti tevoda itu bisa untuk menangkal roh-roh jahat. Tapi kok kalian tetap diganggu? Nah, pas dengar masing-masing kalian bercerita, sekarang bapak tahu apa alasan kenapa kalian diganggu sama mereka. Emangnya kenapa, Pak? Apa penyebabnya, kata Sigi kan? Pertama, nih ya, penyebabnya karena selama ini di sini kalian nggak bisa jaga suara. Kalian kalau udah ketawa bisa sampai teriak-teriak kan. Terus kedua, kalian udah bersikap nggak sopan sama peti tevoda yang ada di lantai atas tuh. Wadah yang ada di sana tuh nggak boleh dijadikan asbak ya. Aris kan yang jadikan asbak yang sekarang lagi sakit tuh kan. Nggak boleh kayak gitu. Terus yang ketiga, inilah dia yang paling fatal. 2 orang dari kalian udah berbuat nggak senonoh di villa ini. Sampai sini kalian pasti bisa tebak kan siapa yang udah berbuat nggak senonoh itu kan? Ya, betul. Mereka adalah orang yang tadi tiba-tiba nangis. Si William sama Vepina. Di situ sambil terus menangis, William sama Vepina bilang, maafin kami ya, Wak, maafin kami udah berbuat salah sampai kalian semua jadi ikutan diganggu. Kaget lah kawan-kawannya, mereka nanya, alah, jadi kalian nih penyebabnya. Kenapa sih kalian nekat ngelakuin hal itu, ha? Kapan kalian ngelakuinnya? Bukannya selama di villa nih kita selalu bareng-bareng, ha? Mana kalian? Nah, inilah dia. Tadi kan si William sama si Vepina ini sempat izin mau beli cemilan kan, Wak, berdua aja kan. Terus nggak balik-balik itu sampai malam kan. Ternyata malam itu mereka tuh nggak kemana-mana, Wak. Malam itu setelah selesai belanja tuh, sebenarnya mereka ada di villa. Ya, mereka ada di villa. Tapi mereka berduaan di mana? Di kamar kosong yang ada lantai bawah tuh, ha. Kan ada 2 kamar kan, cewek-cewek kan ngumpul satu kamar. Kan satu lagi ada kamar kosong tuh. Mereka di situ. Dari pertama mereka memisahkan diri sampai tengah malam tiba-tiba William naik ke atas. Mereka sebenarnya ada di villa itu. Mereka nggak kemana-mana, nggak nge-explore mereka. Dalam kamar tuh lah. Sengaja tuh mereka tunggu kawan pada tidur semua baru keluar. Situlah mereka itu tuh. Nah, setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, si bapak penjaga villa ini bilang kalau perbuatan William sama Vepina itu membuat arwah yang ada di sana marah kali, Wak. Si bapak penjaga villa ini juga mengkonfirmasi kalau sosok-sosok yang ada di sana itu memang berwujud perempuan, ibu-ibu, dan jumlahnya ada 2. Hal itu berarti apa? Sesuai kan dengan penampakan-penampakan yang dinampak sama mereka ini, sama Sigi CS nih. Tapi memang si bapak penjaga villa ini nggak cerita lebih lanjut lagi, Wak, tentang kenapa 2 sosok itu bisa ada di sana dan bagaimana asal-usul villa itu. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa malah kawan-kawannya si Vepina sama William ini yang diganggu? William sama Vepina kan dalam cerita ini macam nggak diapa-apain kan, Wak? Nggak ada gangguannya kan? Cuman di sini Sigi sama kawan-kawannya nggak mau terlalu pengen cari tahu lebih lanjut, Wak. Dah, pengen kami lupakan aja, jelas bentar lagi kami mau balik. Udah lah tuh, akhirnya mereka pun check out dari sana dan segera langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Thailand sebelum akhirnya balik ke Indonesia. Memang harus mampir ke Thailand dulu gitu, Wak. Mereka baru balik Indonesia, nggak tahu kok kenapa. Dan bisa kalian tebak, Wak, apa yang terjadi setelah mereka sampai ke Thailand? Anehnya, ketika mereka keluar dari Kamboja nih, ha, dan tiba di Thailand, di situ sakit bentol-bentolnya Ares mulai membaik, hilang, langsung sembuh dalam waktu singkat. Kok bisa, Nadia? Entah, Sigi ya nggak tahu, apalagi aku. Heran-heran juga kami. Hilang dong. Cuman mereka nggak mau ambil pusing lah, karena yang terpenting mereka semua aman, mereka semua selamat, mereka bisa kembali ke Indonesia dengan selamat tuh lah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Sigi CS, Sigi dan teman-temannya selama liburan di Kamboja. Liburan yang seharusnya menyenangkan tapi malah berujung jadi pengalaman horor bagi mereka kan. Dari cerita ini kita kembali diingatkan untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada, karena setiap tempat itu memiliki tradisi dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Sudah sepatutnya kita ini saling menghargai perbedaan itu. Dan kalau misalnya lagi liburan beramai-ramai, jangan egois, Wak. Kalian harus juga pikirin kawan-kawan kalian yang lain, jangan mau enak sendiri. Inilah kan kejadiannya kan gara-gara Ares main sembarang buang di situ aja. Sakit kau Ares, kon-kon kau jadi yang harus ngurusin kau. Harusnya bisa explore, harus bisa jalan-jalan kan. Nah, siapa yang dirugikan? Nggak kau aja, kon-kon kau juga rugi. William sama Vepina, nakal kalian ya. Gara-gara itu juga mereka nggak nyaman tidurnya jadinya kan, kurang tidur. Besoknya nggak fit, nggak bisa jalan-jalan juga. Nggak boleh egois kalau liburan sama-sama ya. Rendam egonya, telan semua masing-masing, biar liburannya sama-sama enak.
ya Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung ditulis aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Di subjek tuliskan judulnya, lalu isi ceritanya apa adanya aja, serapi mungkin sebisanya kalian. Dan juga jangan lupa sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya video kalian di-up di kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau mau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.